Horas, para pemirsa yang ada di dalam dan di luar negeri, ya kita akan tetap ini memaksa ya untuk Kapolri Listio Sigit Prabowo ini melaksanakan tugasnya ya, tugas Kapolri sebagai pucuk pimpinan kepolisian Republik Indonesia yang tupoksinya, tugas pokoknya ya sudah diatur sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi kita tidak perlu menghamba-hamba, meminta-minta, memohon-mohon ya sebenarnya kepada Kapolri ini untuk melaksanakan tugasnya yang sudah diinstruksikan sesuai dengan undang-undang yang mengatur institusinya ya. Inilah negara kita ini ya. Kita seolah-olah ya berteriak-teriak ini untuk hanya dia melakukan tugasnya, tugas pokoknya saja pun orang ini tidak mau melakukan ya. Bagaimana di luar tugas pokoknya ya? Tugas pokoknya saja tidak dilakukan. Kok bisa lah Kapolri ini bertahan 3 tahun lebih ya? Sudah saya laporkan aduan masyarakat lewat Dumas Presisinya. 37 bukti ilmiah itu Kapolri. Kok abaikan? Ya? Kok tidak lakukan tugasmu sesuai undang-undang? Ya? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kenapa kau nggak tidak lakukan ini kan? Bukan pelanggaran main-main ini yang dilakukan Tito Karnavian dan jajarannya ya, Krisnamurti, Ferdi Sambo, Heri Heriawan, Muhammad Nual Azhar, semua orang-orang ini para pengkhianat rakyat, ya, pelanggar hak asasi manusia, ya, yang menciptakan tragedi hukum, tragedi kemanusiaan yang paling besar yang pernah terjadi di Indonesia ini ya, bahkan dunia. Belum pernah saya tahu sebrutal barbar ini ya. Rekayasa yang sangat barbar brutal dilakukan oleh Mabes ya, markas besar kepolisian. Inilah. Ya, kenapa nggak kau lakukan tugasmu itu sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002? Tugas pokok pasal 13 menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman. Terus pasal 15 menerima laporan dan atau pengaduan. Inilah pasal 15 ayat A. Masyarakat sudah berkontribusi baik, ya. Salah satunya saya, untuk berkontribusi pada institusimu, membongkar habis ini rekayasa barbar brutal biadab ini yang dia lakukan oleh mantan Kapolda Metro Jaya 2016, mantan Kapolri 2016, seniormu. Ya. Tidak ada di situ pasal A, 15 ayat A, menerima pengaduan atau aduan masyarakat, kecuali ada pengecualian di situ. Tidak ada itu. Tidak ada pengecualian kecuali untuk senior maupun jajaran kepolisian, khususnya di Mabes Polri. Itu kan tidak ada pengecualian ya. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hei Kapolri, kami tidak mau minta-minta sama kau. Kami memerintahkan kau ya, sebagai rakyat. Tuanku rakyat katanya. Rakyat adalah tuan pembayar pajak dan kau adalah pembantu rakyat. Lakukan tugasmu sesuai dengan undang-undang yang mengatur kau dan institusimu. Itu tupoksimu. Menegakkan hukum, menerima laporan, aduan dari masyarakat, malah benci bungkam. Kalau ini sudah terjadi pelanggaran sangat berat ya, pelanggaran hak asasi manusia sangat berat yang dilakukan jajarannya Tito Karnavian dan Krisnamurti, memasukkan seorang rakyat ke sel tikus 4 bulan, 8,5 tahun di penjara dengan bukti rekayasa, video CCTV yang sudah dikabulkan, dianimasi, dibuang sejumlah semua pokoknya sudah hancur-hancuran kalian buat di Mabes Polri itu. Bisa kau diam aja Kapolri ya? Tanggal 20 Oktober sudah habis masa jabatanmu. Tidak mungkin kau diperpanjang dengan dengan prestasi nol seperti ini. Prestasinya ada satu, yaitu prestasi omong kosong. Omong besar mulut, big mouth loser.
Dan prestasi kedua, coward, pengecut. Ya. Sudah memegang pucuk pimpinan harusnya. Kalau kau bersih, sikat semua. Rakyat pun bersorak-sorai mengingat namamu. Ini malah kau diamkan nggak jelas begini. Ya. Jadi kalau korban rekayasa sudah dikeluarkan bebas bersyarat, langsung bebas kalian. Enak kali kalian. Memang kalian pemilik republik ini, entah siapapun nenek moyang kalian. Ya kan? Bisa kok diam bungkam. Ini foto-fotonya ini, jajaranmu ini. Ya, ini masih aktif ini. Krishnamurti ini. Ini Heri Heriawan. Muhammad Noah Lazar. Malah kau naikkan pangkat, kan luar biasa pengkhianatanmu terhadap undang-undang. Kau sudah melawan undang-undang ini. Listio Sigit Prabowo. Laporan dari masyarakat kau abaikan, kau anggap sampah, kau anggap tidak ada. Padahal undang-undang mengatur pasal 15 ayat A. Menerima laporan, kau tindak lanjuti itu. Itu tugasmu, tupoksimu. 114 triliun main-main kalian. Pak Prabowo turunkan Pak derajat kepolisian Pak. Terlalu besar anggaran itu untuk pekerjaan rekayasa semacam ini. Pak Prabowo, dengarlah Pak Prabowo. 20 Oktober nanti Anda diangkat menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia 280 juta. Jadikanlah kepolisian ini bermartabat Pak. Ringkus semua ini Pak, para perekayasa ini, apapun jabatannya, walaupun dia itu mantan Kapolri, mantan Kapolda, mantan Direktur Skrimo Polda Metro Jaya, sikat semua. Itu jangan jadikan rakyat sebagai sebagai mangsa untuk ambisi mereka naik jenderal, naik Kapolri. Ini kan pengkhianatan ini Pak terhadap Republik Indonesia ini Pak Prabowo. Kalau di militer kan pengkhianat itu dihukum seumur hidup atau hukum mati mungkin ya. Harusnya mereka ini juga hak berlaku hal yang sama. Masa rakyat dijadikan mangsa dia untuk direkayasa, untuk naik jabatan mereka ini? Ya? Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, lakukanlah yang bermartabat untuk rakyat. Mengayomi, melindungi masyarakat, rakyat. Kalau Anda ingin dicintai oleh rakyat, ya, kalau Anda ingin dicintai oleh rakyat, ya Kapolri harus melayani, mengayomi rakyat, bukan memanipulasi, tidak mau tahu seperti si Listio Sigit Prabowo ini. Ya. Pilihlah Kapolri yang bersih, tegas, bukan pengecut benci seperti orang ini. Ya ini nggak ada gunanya ini, cuma duduk aja di sana jabatan yang nggak ada kapasitas dan wewenangnya orang ini. Ya, pengecut, penakut ini orang. Ya, entah apa alasannya untuk menjadi pengecut dan penakut. Apakah dia kotor? Ya, biarkan aja kalau dia kotor ya tanggung jawab sendiri kan. Nanti juga akan kita bongkar itu. Ya. Jadi Pak Prabowo harusnya pilih Kapolri yang benar-benar tegas gitu. Kalau memang nggak ada di jajaran polisi, ambil yang dari militer atau dari sipil untuk membersihkan orang-orang ini gitu. Karena anggaran itu sudah sangat besar untuk pekerjaan rekayasa, main-main mereka terhadap hukum ini. Rakyat dianggap sampah yang bisa diciduk di mana aja, sedang duduk-duduk orang di jalan, ya seperti terpidana itu Vina Cirebon langsung ambil, sikat, tak mau tahu kerjasama mereka dengan jaksa dan hakim, manipulasi, rekayasa semua. Inilah tragedi hukum di Indonesia ya. Tragedi kemanusiaan juga ini. Terutama kasus Jessica Kumala Wongso ini. Bagaimana barang bukti itu dimain-mainkan sama mereka, dibuat-buat, direkayasa, dianimasi, seolah-olah mereka ini apa ini? Para pengkhianat rakyat ini, terutama Tito Karnavian ini. Masih menjadi Mendagri, besok apalagi jabatan orang ini. Ya. Seolah-olah innocent orang ini, padahal dialah otak rekayasa itu. Ya. Si Tito Karnavian dan Krishnamurti inilah otak dari rekayasa itu. Ya. Apa untungnya bagi Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto merekayasa? Ya. Kalau logika follow the money, follow the benefit, ya pasti ini si Tito Karnavian dan Krishnamurti, Heri Heriawan, ini kan cuma orang suruhan aja ini Muhammad Noah Lazar ini, orang teknis. Kalau nggak disuruh mana mau dia capek. Ya. Tinggal di zoom aja, sinkronisasi
Timestamp selesai urusannya. Tapi itulah si manusia laknat ini Muhammad Noah Lazar, harusnya kan dia bertahan, harus mempertahankan keilmuannya dengan kejujuran, bukan mau disuruh-suruh merusak, menganimasi. Salah juga kau, dan kau menikmati naik pangkat juga kau jadi Kombes Pol Muhammad Noah Lazar. Orang-orang semacam ini kan harus dikurung seumur hidup sebagai pelajaran agar tidak terjadi lagi tragedi hukum yang sangat luar biasa ya di Indonesia ini, tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, mengayomi rakyat, menerima aduan dari rakyat. Ini malah pelaku pelanggar hukum, pelaku pelanggar hak asasi manusia. Bagaimana ini Pak Prabowo? Anda pikirkanlah nanti ini sebelum Anda memilih Kapolri itu, jangan cuma setia kepada presiden gitu, tetapi Kapolri yang tegas, bersih, dan setia kepada rakyat. Kalau Anda ingin mau dicintai rakyat, kan gitu. Dari mulutnya si Listio ini ya, kalau di depan publik seolah-olah hebat nih orang ya, dengan mengatakan kepolisian kuat, negara akan kuat. Ya, kepolisian yang kau pimpin hancur, terbukti. Ya, nomor 7 paling bontot, paling rendah nilainya, paling korup se-ASEAN, OTW ya ke nanti ke tingkat Asia dan dunia ini. Kepolisian rekayasa Indonesia ya, yang tidak dicintai rakyatnya padahal dibayar oleh rakyat ya. Bayangkanlah kepolisian rekayasa, barbar, brutal, biadab, memangsa rakyat untuk jabatan manipulasinya ya. Ya jelaslah negara lemah, negara akan runtuh, negara akan tercabik-cabik kalau sistem kepolisian yang kau pimpin ini ya, Listio Sigit Prabowo, sistem pengecut, sistem rekayasa. Dan sudah saya adukan, diam kau, padahal ada undang-undang yang mengatur kau menerima aduan masyarakat. Belum lagi Komisi 3 DPR diam, pengecut, harusnya tugasnya mengawasi orang ini dengan wewenang yang besar, uang yang besar, harusnya kan pengawasan, melekat pengawasan yang kuat. Ini malah diam aja. Komisi 3 wakil rakyat atau wakil apa itu ya, wakil hantu mungkin ya, tidak ada suaranya. Sudah saya kirimkan itu ke sekretariatnya DPR itu, saya email berikut dengan bukti-bukti dan penjelasannya, tapi bungkam. Nah, inilah jawaban formalitas ya, gak jelas dari Komisi 3 ini. Sekretariat Komisi 3 DPR RI, terima kasih atas informasi yang diberikan. Selanjutnya informasi akan kami teruskan kepada pimpinan Komisi 3. Cobalah menjadi perhatian kan. Inilah pengawasan apalah kayak gini, pengawasan ya, uang sudah besar 114 triliun, wewenang sudah besar, undang-undang bisa menangkap orang, memidana orang. Harusnya kan ya, wewenang yang besar dengan uang yang besar ini harus diawasi dengan sangat ketat, bukan selfie-selfie ya, di Komisi 3 itu ketika orang ini datang kok. Harusnya kan ketika Kapolri itu datang, langsung semua aduan masyarakat kalian tanyakan, bukan kalian kayak bebunya mereka, Komisi 3 ini. Komisi 3 tapi lebih kepada rasa takutnya kayak bebunya si Kapolri ini kan gitu. Harusnya kalian sejajar gitu. Rapat kerja harusnya kan kau sejajar, tanyakan semua. Yang saya emailkan tanyakan, suruh investigasi gitu. Itu baru komisi. Wakil rakyat ini wakil rakyat sampah ya. Pingin menjadi wakil rakyat cuma untuk mendapatkan gaji tiap bulan selama 5 tahun, dapat pensiun setelah itu. Ya, setelah itu dapatlah proyek-proyek anggaran di badan anggaran, itu aja yang dia cari-cari di dunia ini. Setelah itu matilah kalian. Kalian bawalah korupsi kalian itu ke neraka. Gak ada gunanya kalian di Indonesia ini. Ya, malah parasit bagi rakyat. Harusnya kan ketika kalian rapat komisi, semua rangkum semua laporan dari masyarakat itu. Ya, rangkum semua aduan, apalagi aduan saya sudah penuh dengan bukti ilmiah. Harusnya kan Komisi 3 bisa ini mencecar orang ini gitu loh, untuk melakukan tupoksinya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya. Kalau tidak ada pengawasan dari kalian ya, Kapolri ini ya diam aja ini ya. Memang sifatnya pengecut gitu loh, banci
Harusnya kan kalian tekan orang ini gitu loh, untuk melaksanakan tugasnya. Kami rakyat adalah tuan kalian gitu loh. Ya. Kalian adalah wakil kami, pembantu kami gitu loh. Yang membela rakyat. Wakil rakyat itu bukan untuk menunggu-nunggu gajian kalian, terus minta-minta proyek dari badan anggaran, terus minta lagi untuk biaya visitasi segala macam, ratusan juta, miliaran 1 tahun, tapi nggak ada apa kalian, guna kalian bagi rakyat. Ya. Kan violence itu akibat silence. Ya. Kebungkaman itu menyebabkan huru hara, menyebabkan penginjakan ya terhadap hak-hak rakyat gitu loh. Kalau kalian diam sebagai wakil rakyat, ya wajarlah mereka seperti pemilik republik ini nih, kepolisian rekayasa Indonesia ini, seperti pemilik, lebih-lebih dari pemilik, malah penjajah. Kita itu semacam budak-budak dianggap si apa ini Kapolri ini ya, di jajarannya sana. Karena kalau sudah kita bongkar aja kebrutalan, kebiadaban maha dahsyat begini, diam aja dia. Si Listio ini nggak tahu malu ini, sudah kita bongkar, masih aja melindungi orang-orang yang terlibat di dalamnya, makan naik jabatan. Inilah luar biasanya dia mengkhianati undang-undang yang mengatur dia, si Listio ini kan. Harusnya kan kau tanpa diminta rakyat itu harusnya kau bersihkan sendiri. Bukan hanya big mouth kau di depan jajaranmu sok hebat, sok Superman. Pada realisasi implementasi di lapangan pengecut, ngomong kosong, big mouth kau. Sial gitu yang bayar pajak gitu ya. Sial gitu. Dipaksa gitu tiap beli apa-apa 11% untuk membiayai orang ini semua. Sampai seragamnya pun dibiayai rakyat. Mungkin celana dalamnya pun sampai celana dalam dibiayai rakyat gitu loh. Ada mungkin apanya, seragamnya gitu. Itu semua di biaya rakyat, mulai dari apa namanya, seragam luar dalam, kaosnya segala macam itu dibiayai rakyat. Kok nggak ingat kau Listio sama rakyat yang membayar kau? Memang yang kau siapa kau? Harusnya kan begitu kau menjadi Kapolri, tutup mata siapapun yang kriminal, bahkan orang tuaku, bahkan anakku, harus saya hukum gitu loh. Apalagi cuma rekan satu akpol atau atasan. Yang penting sudah ada bukti material yang kuat, langsung libas dia, ribet langsung sikat. Itu menandakan kau punya wewenang penuh. Jajaranmu bukan diam aja, bungkam aja kau di pojokan sana kayak orang bego. Kita kan rakyat butuh penegakan hukum. Ini malah kau anggap setelah bebas bersyarat Jessica langsung selesai. Nah, kali kalian tanpa dihukum, tanpa apa, karena polisi kalian. Kau kiranya ini selesai ini Listio, ya? Sampai kau keluar ini. Ya? Saya sudah bilang ya, jalan keluar yang paling bermartabat bagi kalian kepolisian. Langkah 1. Dengarkan ini Listio, langkah 1. Ya. Kau akui benar terjadi rekayasa barang bukti digital, video CCTV dilakukan oleh jajaranmu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Al-Azhar, Heri Haryawan, dan lainnya. Seluruh jajaran Polda Metro Jaya 2016 terlibat. Ya, karena produk resminya adalah video CCTV rekayasa, BAP rekayasa yang diantarkan langsung oleh si Bodat ini, si Krisnamurti ini ke kejaksaan. Ya. Diantarkan langsung, bayangkan, berarti produk resmi adalah rekayasa. Kau akui, minta maaf. Yang kedua, berjanji kau ya, memecat, memidana, menginvestigasi secara menyeluruh. Setelah minta maaf sama rakyat, tangkap, pecat, pidanakan. Gitu. Yang ketiga, Listio, dengarkan ini ya. Yang ketiga, ya, kau sendiri lewat institusimu, ya, karena kalian sudah mengakui, kalian sendiri yang mengajukan PK, institusimu, gitu loh. Sebagai niat baik untuk mengaku salah terhadap rakyat, kau sendiri yang mengajukan PK itu, gitu loh, kepada Mahkamah Agung. Itu baru fair. Kenapa kalian yang merekayasa? Institusimu yang merekayasa. Polda Metro Jaya 2016. Itulah sebagai wujud rasa sayang, rasa terima kasih kepada rakyat. Minta maaf, kami sudah dibayar rakyat kok kami merekayasa. Kami mengkhianati rakyat. Kami mengkhianati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Itulah harusnya kau tegakkan. 3 langkah itu. Sebelum 3 langkah itu kau lakukan, saya akan teriak terus.
Ya. Akan saya maki-maki kau, karena kau pengkhianat kau. Kalau itu tidak dilakukan, kau adalah pengkhianat rakyat. Pengkhianat undang-undang, pengkhianat rakyat. Undang-undang dibuat oleh wakil rakyat. Kami rakyatnya, wakilnya yang buat. Jangan diam aja. 3 langkah itu harus kau lakukan. Sebelum saya diam, saya harus kau lakukan. Gitu. Kalau enggak ya siap-siap lah kau banjir ini terus. Bahkan mungkin dibagi-bagi sama netizen yang lain ya. Kalau saya nggak benar kok tersangkakan saya, selesai kau jenderal. Gampang saya diciduk saya. Gitu. Ya. Kalau ini nggak kau lakukan, maka derajat kepolisian rekayasa Indonesia bukan hanya terkorup se-ASEAN, maka akan terjadi paling korup. Kepolisian ini menjadi yang paling buruk sedunia. Gitu. Itulah kau biarkan membusuk apamu, institusimu, dengan mengkhianati undang-undang kau, dengan melindungi orang-orang ini di institusimu. Oke, kita dengar lagi video si apa ini ya, otak prekayasa ini. Pada saat itu Tito Karnavian sedang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Dia mengatakan kasus Jessica sudah punya 2 alat bukti, yaitu salah satunya bukti rekayasa, ya, bukti rekayasa video CCTV direkayasa, BAP rekayasa yang dilakukan oleh cecunguknya Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Inilah ya manusia paling barbar brutal gedep lah ini siapa ini ya, si Tito Karnavian ini. Ambisi dia menjadi Kapolri ya, karena high profile Jessica ya, karena dilihat di kafe terkenal di Jakarta. Oh, media attention lah gitu loh. Jadi prestasi rekayasa dia gitu. Bagaimanapun harus menang nih kasus, harus Jessica tersangka dan harus direkayasa. Gitu loh. Itulah high profile ya. Khusus untuk masalah jika saya tidak ingin mengupdate apapun, yang jelas langkah polisi di sana udah muncul di media banyak sekali, tidak perlu diupdate lagi. Sekarang adalah fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa ya, agar mereka yakin dan P21, dan setelah itu naik ke persidangan. Di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa, karena kewajiban polisi bukan hanya pada P21. Kewajiban polisi ya secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh polisi itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar azas praduga nggak bersalah. Kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan adalah bersalah. Berdasarkan alat bukti ya sudah ada beberapa bukti yang kalau orang menahan berarti polisi menahan berarti ada bukti yang cukup, itu 2 alat bukti minimal ya, minimal 2 alat bukti plus keyakinan daripada penyidik. Alat bukti yang perlu dibuka, saya nggak mau dipancing untuk menjelaskan mengenai alat bukti ya, karena sekali lagi penyidik dalam sistem peradilan kita, penyidik memiliki strategi penyidikan. Teman-teman jaksa, penuntut memiliki strategi penuntutan. Di peradilan, hakim memiliki strategi untuk mengadili agar dia objektif. Karena tersangka akan berusaha ngelak, saksi mungkin akan berbohong ya, punya strategi. Nah, pihak yang keempat yaitu tersangka dan penasihat hukumnya, pembela, itu juga memiliki strategi pembelaan. Peluru apa polisi punya, peluru apa penuntutan punya, salah satu strateginya adalah bagaimana mematahkan dalil-dalil yang dimiliki oleh penuntut. Sekarang kalau semua dibuka dari kita masih bertandingnya nanti 4-6 bulan. Nah itulah ya videonya si apa itu wawancara ya, memperkuat alat bukti rekayasa ya, bekerja sama katanya. Tugas kepolisian bukan hanya mencari bukti tapi mendukung jaksa dengan cara memanipulasi barang bukti digital ya, bekerja sama dengan si Ardhito Muardi ya, jaksa penipu itu ya. Sandi Andika ya, sudah terbiasa hidupnya dalam penipuan, berani dia menginjak-injak hukum di pengadilan dengan mengatakan izin yang mulia kepada hakim, kami tidak mengubah, menyentuh sama sekali barang bukti digital, flash disk, menipu ya. Isinya saja udah berubah-ubah, baik jumlah folder maupun isi folder
ya, masih berani menipu. Itulah ya kriminal justice system kita, ya, sudah dikuasai oleh sistem legal sistem kita, sistem hukum kita sudah dikuasai oleh para kriminal dan mereka naik jabatan. Ya. Tentu nanti rekayasa-rekayasa ini kalau tidak kita ringkus si Tito Karnavian dan jajarannya, ini akan terus diikuti oleh gurita mafia hukum ini. Kan mulai dari polisi merekayasa bukti, setelah itu diambillah jaksa yang mau menipu dan ikut dalam komplotan mereka seperti Ardhito Muardi, Sandi Andika, Haribowo, Sugi Carvalho, Malana Wudung, Wahyu Oktaviandi. Ya sudah selesai semua, kita bisa, bahkan pejabat, bahkan presiden, mantan menteri, menteri aktif pun bisa direkayasa mereka. Gitu loh. Jadi jangan sombong kalian anggota DPR, seolah-olah kau untouchable. Tidak, ya. Begitu dapat kau tinggal direkayasa. Ya, teriak-teriaklah kau nanti korban rekayasa, ya syukur kau. Ya, pada saat kau jadi Komisi 3 nggak mau membenahi ini, ketika korban rekayasa kau teriak-teriak sama rakyat, ya mampuslah kau. Ya. Itulah ya si Tito Karnavian ya, di depan publik seolah-olah makhluk ternyata iblis ya. Mukanya kayak muka malaikat tapi mentalnya mental iblis gitu. Bayangkanlah ya, seorang rakyat direkayasa dengan bukti, brutal, sangat brutal, bener-bener brutal dan biadab. Kalau kalian mengetahui ilmu ini, pasti bisa kalian, gak bisa tidur saking brutalnya ya, kebiadaban mereka ini. Ya. Mengatakan 2 alat bukti yang cukup, polisi pasti kalau sudah menahan pasti 2 alat buktinya sudah cukup. Padahal bukti rekayasa. Ya. Ini didiamkan oleh si Listio ini kan, kalau saya salah pasti langsung ditangkap orang ini kan gitu. Mana mungkin saya salah, itu keilmuan saya 30 tahun ya, dan saya rela untuk dipenjara untuk itu, untuk mempertahankan itu dan bisa diuji oleh publik. Itulah scientific ya, bukan scientific crime investigation abal-abal ala kepolisian rekayasa Indonesia. Ya, kalau scientific crime investigation ala Mabes Polri ya scientific crime abal-abal. Video CCTV yang tajam bisa jadi kabur. Ya, teksturnya, konturnya sudah rusak. Padahal 2 jutaan pixel per frame. Inilah abal-abal, ya, manipulatif, rekayasa. Inilah scientific crime investigation ala Mabes Polri rekayasa Indonesia. Kalau kau mau mengubah citra polisi jangan terkorup se-ASEAN, Listio, lakukan tugasmu sesuai dengan tupoksi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Kalau tidak, ya sudahlah, inilah warisan paling kotor, paling gelap yang pernah ada di Indonesia. Ada seorang Kapolri pengecut, benci, ya, pengkhianat undang-undang. Sudah dilapor pun 37 bukti ilmiah. Diam kau, ya. Lihat aja kalau viral lagi ini, kusebut namamu. Ya. 3 kali saya laporkan. Sakit hati kita sebagai rakyat pembayar pajak. Ya. Biarkan si Tito Karnavian ini melenggang Mama Christopher. Dapat itu Christopher Harimantrianto, Muhammad Nolasar, Krisnamurti, Heri Heriawan, dan semua jajarannya dulu. Kok bisa produk resmi dari Polda Metro Jaya sebagai rekayasa kalian yang dibayar rakyat? Digaji tiap bulan, isi perut semua ada keringat rakyat, mengkhianati rakyat, mengkhianati undang-undang yang mengatur kalian. Ini kan kalian sudah pengkhianat negara ini. Ya? Sudah pengkhianatan terhadap negara ini, melawan hukum. Kita dengarkan lagi bagaimana kepercayaan diri si Krisnamurti pengkhianat rakyat ini menipu publik ya dengan penjelasannya ini. Jessica kasusnya kami proses memakai berkas, insya Allah hari Kamis kami upayakan untuk kami kirimkan kembali ke JPU untuk pengiriman berkas. Namanya pengiriman berkas tahap 1 masih ya, tapi yang kedua kali kan ada pengembalian P19 kan. Jadi hari Kamis sekarang masih dikebut untuk mengumpulkan, memasukkan semua petunjuk-petunjuk yang dimintakan oleh JPU. Jadi kami memenuhi itu plus beberapa keterangan atau fakta yang kami dapatkan dari penyidikan tambahan di Australia.
Nah itu lagi lah ya, pelimpahan berkas tahap 2 atau tahap berapa lah itu, bolak-balik P19 berapa kali ditolak jaksa. Sebenarnya sudah benar jaksa penelitinya saat itu ya. Tetapi mungkin ada kode-kode, ada pendekatan, ada lobby-lobby dari si Krishnamurti dan Tito Karnavian ya. Lobby-lobby, nanti kau mau aja ini, nanti naik jabatanmu. Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo ya. Padahal sudah P19 berapa kali ya. Kalau nggak salah P19 ya namanya itu ditolak apa lah itu ya. 4 kali atau 5 kali gitu. Sudah benar sebenarnya jaksa penelitinya saat itu ya. Mungkin dia lihat ya, rekayasa ini kabur kayak gini ya kan, tapi mungkin mereka carilah lobby-lobby sama kejaksaan, kepala kejaksaan saat itu kan, supaya dipakai ini siapa ini si Ardhito Muardi, jaksa pengkhianat ini, tidak ada moralitasnya itu. Sandi Andika, Sugi Karpalo, Haribo dan lainnya itu ya, jadi P21 lah akhirnya full bisa. Inilah ya, kepolisian harusnya menegakkan hukum dengan cara bukti-bukti yang otentik, malah mereka rekayasa. Harusnya kejaksaan menyaring bukti-bukti itu, memverifikasi, malah ikut berkomplot merekayasa. Itulah sistem kita ini. Dan hakim yang seharusnya bisa memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang valid, memverifikasi, dan kesesuaiannya dengan yang lain-lain, ini malah kayak lebih bodoh daripada orang idiot. Si Binsar Gultom itu sangat ambisi itu orang itu, naik jabatan itu ya. Malah lebih idiot daripada orang idiot menjadi hakim kalau dia tidak berkomplot kan. Video yang sangat kabur itu dipercaya dengan 100%. Inilah sistem ya. 3 lapis sebenarnya bisa saling balance ya, membalance ya. Tetapi ya itu, 3-3 sudah rusak dan semua sampai mati ya, sampai mereka mati dibayar oleh rakyat. Kalau kita tidak ringkus orang ini ya nanti pensiun, setelah pensiun nanti sampai mati. Nanti kalau apalagi nanti dia kawin lagi, istri muduanya sampai mati lagi dibiayain rakyat. Bayangkanlah ya, susahnya rakyat untuk mencari makan, mencari nafkah ya. Ada yang jual gorengan, jual gerobak segala macam ya. Ada kerja pagi sampai malam untuk membayar pajak, tetapi orang-orang yang dibayar pajak dengan keringat rakyat mulai pagi sampai malam justru mengkhianatinya. Inilah si Listio Sigit Prabowo ini, nggak pernah kau merenung kau Listio. Rakyat lihatlah realitas di lapangan. Rakyat sudah sangat capek dengan pajak ini. Ya, apapun dibeli, setiap item, permen apapun bayar 11%. Beli beras pun sekarang, ya, beli air aja galon pajak 11%. Rakyat sudah capek. Ya, bekerja siang, pagi, siang, malam, ada yang menjual kue, ya, ada yang menjual makanan, ada yang entah apalah segala macam aktivitas rakyat. Hargailah itu Listio. Gitu. Kalau kau masih ada secuil cintamu sama NKRI ini, cintamu kepada rakyat ini, negara ini supaya tetap utuh, bukan runtuh, ya, berubahlah kau. Tegas kau kalau masih ada sayang, tapi kalau benar-benar kau pengkhianat ya do nothing gitu loh. Sampai 20 Oktober ini kau dipecat ya. Nggak guna kau sebagai Kapolri bagi rakyat ya. Kami rakyat tuanmu gitu, bosmu, jangan lupa kau itu. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Horas.